rilis saja. Jadi sekarang kita mau berbagi cerita praktik baik. Kan kemarin di siklus 1 ibu-ibu yang cantik-cantik ini kan sudah melakukan siklus inquiry ya, mulai dari refleksi awal atau permasalahan yang timbul diangkat, kemudian apa solusinya, kemudian di tahapan perencanaan apa yang kita lakukan, implementasinya bagaimana dan apa dampaknya. Ada nggak perubahan yang lebih baik dalam proses yang sudah kita lakukan. Nah kan ini kan mewakili beberapa tim kecil ya di Kombel SMA 3, ada matematika, bahasa Indonesia, ada PAI. Ini kita bisa bercerita berbagi dampak positif dari siklus 1 kemarin. Mungkin bisa dari ibu siapa yang mulai? Ibu Mawadah. Ibu Mawadah? Oke, silakan Mawadah. Jadi di sini saya melihat anak-anak itu minat belajarnya di matematika itu kurang. Nah, saya melihat ya kan mungkin di refleksi awal ya. Ya betul Bu. Di sini kemudian saya melihat hal itu, melihat kurangnya capaian pembelajaran anak-anak, kemudian penggunaan gawai. Nah, saya melihat mencoba menjadikan gawai itu sebagai peluang untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu. Nah, saya mencoba mengintegrasikan Kahoot, aplikasi Kahoot dalam proses pembelajaran. Oh, jadi Kahootnya di Androidnya itu ya? Iya. Jadi ceritanya daripada dipakai tidak main game atau apa, jadi mending kita arahkan ke hal yang positif ya. Iya, jadi betul. pembelajaran menggunakan Kahoot. Saya juga melihat di sini karena metode pembelajaran saya yang relatif konvensional, jadi anak-anak tidak terlalu termotivasi, monoton proses pembelajarannya. Nah, melalui aplikasi Kahoot ini yang saya coba terapkan, kemudian saya integrasikan dalam proses pembelajaran melalui asesmen formatif itu, akhirnya secara tidak langsung anak-anak memanfaatkan gawainya. Kemudian karena dia bentuknya games, jadi ini bisa menjadi daya tarik anak-anak untuk bermain sambil belajar. Nah, melalui game Kahoot itu kan akan tampil nilai-nilai di depan. Nah, akan meriah kelas jadinya karena akan tampil siapa yang juara 3, juara 2, juara 1. Mereka saling berebutan. Nah, untuk mendapatkan posisi 3, 2, 1 itu mereka harus belajar. Jadi secara tidak langsung mereka akan belajar dengan sendirinya pada materi itu. Karena memang materi yang saya tuangkan dalam asesmen formatif yang Kahoot itu adalah materi pembelajaran, tidak lepas dari itu. Sehingga setelah pengintegrasian itu saya mencoba merefleksi, mengevaluasi hasil dari pembelajaran itu sendiri, dan alhamdulillah ternyata capaian pembelajaran anak itu bisa meningkat karena secara tidak langsung anak-anak mempunyai daya tarik terhadap matematika itu melalui pembelajaran interaktif itu sendiri, Bu. Seperti itu. Bahkan kadang setelah selesai pertemuan tersebut, anak-anak sampaikan, Bu, di pertemuan berikutnya kami mau lagi kuis seperti itu. Jadi mereka mempersiapkan dirinya dengan belajar di rumah karena materi akan disiapkan supaya berlomba-lomba podium 1, 2, 3. Pelajaran yang menyenangkan. Bagaimana di Kombelnya? Apakah teman-teman yang lain juga sudah mulai menerapkan itu? Ya, alhamdulillah sudah beberapa teman yang sudah terapkan. Ya, meskipun tidak secara keseluruhan, tapi sudah mulai mencoba saling berbagi manfaat dari pengintegrasian Kahoot dalam pembelajaran ini, dan mereka alhamdulillah ada daya tarik. Yes. Yang penting dampaknya itu tadi ya, capaian belajarnya anak-anak sudah termotivasi untuk dan semangat untuk belajar matematika karena ada lagi kuisnya yang menarik. Ibu siapa lagi nih? Kalau di bahasa Indonesia bagaimana Ibu? Mungkin bisa cerita di siklus 1 kemarin apa yang dilakukan? Iya baik, sudah pasti. Saya lihat dari pembelajaran bahasa Indonesia sama dengan teman dari teman matematika, karena capaian anak-anak pembelajaran anak masih rendah. Saya mencoba mengubah modul ajar menjadi modul ajar berdiferensiasi. Agar tahapan awal itu saya membagi kelompok anak-anak dengan menggunakan metode pembelajaran contextual learning, karena itu kan saat itu materinya itu Ibu laporan hasil observasi. Oh iya, jadi anak keluar kelas. Iya, keluar kelas. Ya, disitulah anak-anak berbagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya.
mereka memilih mahasiswa tema pilihannya itu meneliti parkiran sekolah, meneliti taman obat, dan meneliti tanaman bunga. Di sekolah. Ya, di lingkungan sekolah saja itu. Sekolah. Setelah itu saya suruh masuk kembali anak-anak di kelas dan mempresentasikannya di kelas hasil dari pembelajaran di tadi itu. Bagaimana gejala yang dilihat ketika proses pembelajaran anak-anak senang atau gimana? Terutama yang kekesalannya. Iya, saya lihat itu anak-anak lebih happy juga, mungkin dia lebih semangat karena ada mungkin beberapa anak-anak yang tidak suka menonton di kelas, ya dia suka jalan-jalan di luar. Jadi karena jalan-jalannya itu saya lihat mereka lebih semangat untuk belajar, ya, yang meneliti itu ya. Hasil pengamatannya seperti biasa, siswa yang dianggap belajar visual, dia akan hasil pengamatan itu ditampilkan dengan mapping. Oh, ini sudah produk ya? Iya, produknya ini. Ya, betul. Tapi memang dampaknya, apakah anak-anak sudah bisa menulis semuanya ketika diterapkan itu praktik belajar diterapkan? Ya, alhamdulillah, karena saat itu materinya tentang menentukan struktur observasi, jadi anak-anak lebih paham caranya menentukan mana pernyataan umumnya, mana tesisnya, penegasan olahnya dari hasil pengamatan pengamatan. Saya juga lebih senang sebagai guru melihat anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran itu. Ini sudah diperhatikan semuanya yang lain di Kombelnya kembali. Iya, saya sudah memberikan pengarahan kepada teman-teman dan teman-teman mau mencoba juga. Sudah ada beberapa teman-teman Kombel dari bahasa Indonesia mencoba itu dan sudah ada perubahan katanya. Kelas ya. Ya, biasa ya. Ya. Sekarang kita mau ke Kombel Pak I. Bisa berbagi cerita di siklus 1 kemarin apa yang praktik yang dilakukan? Oke, jadi kalau di PAI dari refleksi awal yang sudah saya lakukan di kelas, saya melihat itu capaian pembelajarannya anak-anak itu kurang sekali. Yang belajar juga. Jadi dari hasil capaian yang saya lihat, pertemuan kan kalau di mapel agama kan dia berbab Bu. Dari bab pertama yang saya lihat, karena kan monoton yang saya gunakan itu kan lebih berfokus kepada guru gitu. Jadi capaiannya itu ke anak-anak tidak sampai capaian pembelajarannya. Jadi dari hasil refleksi awal yang saya temukan seperti itu, maka saya mengubah dalam bentuk di mana yang saya lakukan, saya memulai dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu berbentuk diferensiasi. Salah satu media yang saya gunakan itu media pembelajaran media Canva. Canva. Karena saya lihat di Canva itu kan banyak sekali daya tariknya itu. Desain-desain tariknya. Nah, saya lihat itu anak-anak di refleksi awal yang saya lihat itu dia tidak ada daya tariknya sekali untuk belajar, apalagi kayak agama. Sebenarnya itu anak-anak itu kalau bilang mikir agama pas dia bilang mengaji. Dan kalau dia mau menghafal itu nih, karena kan saya lihat anak-anak yang anak-anak sekarang masih ada beberapa yang mengajinya kurang. Iya, jadi walaupun di dalamnya itu Canva ada Al-Qur'annya, tapi setidaknya ada daya tariknya kali anak-anak. Ada dasarnya jadi ada stimulus ya. Jadi kayak anak-anak apa itu bergerak ibu kayak begitu kan? Ada jadi kayak ada daya tarik memperhatikan walaupun sebenarnya yang mereka perhatikan bukan tulisan Al-Qur'annya, gambarnya, tapi setidaknya saya kan membaca. Ya, saya membaca, jadi otomatis anak-anak memperhatikan, tapi otomatis kan mendengarkan juga. Makanya itu saya gunakan salah satunya adalah media pembelajaran Canva. Dan untuk pembelajaran diferensiasinya sama tadi dengan dua budaya, kalau bahasa Indonesia, di mana anak-anak itu saya petakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Tetapi tidak lepas lagi mereka tetap menggunakan media pembelajaran Canva. Jadi kalau hasil dari diskusi mereka, saya suruh hasil diskusi dari masing-masing kelompok, baik itu kinestetik, mereka tuangkan dalam bentuk produknya itu dalam bentuk Canva. Kalau kinestetik dia bentuknya
dia membuat map bisa dalam di map dan di desainnya juga tetap di Canva. Jadi dari hasil kelompok seperti itu dan individu juga seperti itu. Jadi adalah daya tariknya anak-anak. Tapi kalau yang sakit bagaimana? Kalau Canva kan dulu kan yang desain, ada nggak proses bergerak dalam kelas itu misalnya pindah atau dia cari temannya gimana cara buat ini? Iya, sebenarnya kalau awalnya saya perkenalkan anak-anak, menyuruh anak-anak untuk menggunakan Canva, ada di dalam satu kelas itu cuma 1-2 orang saja yang mengerti, Bu. Yang tahu 1-2 orang saja. Awalnya, ya. Jadi justru banyak ibu bagaimana itu Canva, Bu. Jadi saya pandu caranya seperti ini, begini sambil mereka melatih dirinya sendiri. Nah, jadi dari satu kelompok pindah lagi ke kelompok lain sampai dan temannya juga yang paham, dia juga sebagai tutornya, mengajarkan temannya yang terdekatnya di situ, Bu. Karena kan tidak mungkin saya langsung ini semua dan hasilnya alhamdulillah, Bu. Saya lihat dari bab kedua yang saya mulainya dari bab kedua, anak-anak yang di bab pertama itu yang tidak mau kumpul tugas, yang maksudnya masa bodoh. Jadi alhamdulillah di bab kedua ada perubahan. Iya, ada peningkatan. Iya, ada motivasinya. Jadi saya bilang mungkin dan anak-anak juga dia bilang, Ibu tidak susah jadi ini di, apalagi kalau menulis Al-Quran, tidak mesti kutulis Ibu di, bisa copy paste langsung masih di tugasku. Yang tidak mesti makan lagi tulis di buku lah, karena kan ini sudah produk bilang. Nah, tidak mungkin aku suruh bikin ini lagi, aku suruh lagi tulis. Iya, Bu, tidak capek-capek bikin menulis, mending begini Kak. Nah, silakan. Iya, itu juga sempat saya pakai, Ibu. Kemarin kan saya desain juga di Canva. Saya buat kayak gamesnya itu bukan games, kayak tidak lepas sih dari materi. Saya buat permainan anak-anak bermain main kartu tapi kayak itu kan ada tuh kartu ini kayak kita SD dulu dalam yang mereka sebut sama seperti ini. Iya, kartet. Iya, kartet. Mereka kayak kartet. Iya. Jadi kayak ada juga daya tariknya anak-anak di sini bilang kan kalau di Canva kan ada sedikit tambahan-tambahan desainnya. Jadi Ibu kita main kartu kini, silakan main kartu tapi tidak lepas dari materinya. Iya, materi. Banyak pilihan-pilihan. Iya, walaupun sudah tengah mati di mendesain Bu, tapi maksudnya efeknya ke anak-anak gitu loh. Iya. Yang awalnya takut belajar pakai, akhirnya malah mencari. Iya. Banyak media interaktif yang bisa dihasilkan dari Canva. Iya. Bisa juga itu pakai worksheet. Jadi kita mendesain bentuknya atau desainnya di Canva, kemudian di outputnya nanti bentuk PDF, kemudian dibawa ke worksheet. Jadi ketika anak-anak diberikan link worksheet itu dia mengerjakan akan ada yang bisa di Canva. Iya, desainnya di Canva. Dia tidak polos kelihatannya, banyak template yang nah, jadi kalau mereka buka link worksheet itu tampak anak kan biasa lebih tertarik dengan hal yang meriah, warna-warni kan semua daya tarik gitu. Desain jadi bagus kelihatannya memang karena penuh dengan warna, kemudian kita bisa mendesain sesuai tema pembelajaran kita. Ini juga kemarin sempat saya terapkan di sekolah, jadi di kelas. Jadi kemudian manfaat lainnya adalah kita sudah tidak setengah mati lagi memeriksa tugasnya, karena secara tidak langsung ada di worksheet itu sendiri, ada di akunnya masing-masing. Ibu Nursanti, ini materi kompel jenjang kelas 11. Apa mungkin bisa cerita praktik baik di siklus 1 kemarin? Alhamdulillah di sini sudah menyampaikan 3 mapel ya, matematika, bahasa Indonesia dengan PAI. Kalau masalah yang saya bawa ini, masalah yang semua ada di mapel. Masalah semua ada di mapel dan semua jenjang, kelas 10, 11, dan 12. Jadi saya ambil itu perwakilan dari kelas 11 di pertengahan antara kelas 10 dan kelas 12. Nah masalahnya itu Bu, ya semuanya capaian pembelajarannya menurun, tapi disebabkan faktor ini, faktor yang malu dan takut. Malah anak dan takut. Tidak pede. Tidak pede. Iya.
jadi kurang aktif di dalam kelas itu karena faktor dia malu dan takut baik bertanya maupun menjawab. Jadi seolah-olah di kelas apa ya, hening. Iya, jenuh ya anak-anak. Oke. Jadi sepertinya kita kembali lagi ke model dulu mengajar, guru yang selalu ini Ngomong. jadi ceramah. Tidak ada metode tanya jawab, tidak ada. Jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu materi yang saat ini, jangan materi yang saat ini, materi prasyarat saja tidak ada. Itu pelajaran SD saja yang kan dalam matematika misal pembagian pecahan, pengurangan pecahan itu saya tidak tahu. Masya Iya. Allah. Apakah semua di kelas 11 itu? Semua Di di kelas 11? Iya, 11, 10, 11, 12. Gitu. Jadi saya mau mengajarkan materi SD dulu. Iya, mungkin Iya. karena efek COVID mungkin nih. Entahlah untuk efek corona Atau karena iya, belajar online. tuntutan Iya. tuntas dari Iya. kelas Kelas SMP kelas jenjang SMP. sebelumnya. Iya, jadi Ini kan materi berulang-ulang sebenarnya. jadi proses pembelajaran itu tidak efektif dan tidak efisien. Itu yang terkendala sebenarnya. Oke. Jadi solusinya karena ada apa istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita memberikan apa yang dibutuhkan siswa. Iya. Nah di situ ada yang membutuhkan dia dijelaskan ulang materi prasyarat. Ya terpaksa dikasih. Iya. Tapi ada juga sebagian yang sudah sudah paham dan siap untuk materi saat ini. Terus bagaimana pengelompokannya mereka itu? Jadi, di kelas? Itu pemetaannya Bu, bukan lagi berdasarkan hasil asesmen awal. Bukan lagi, langsung di situ dia memetakan sendiri. Tapi difasilitasi seperti yang diterapkan oleh Hilda, ya tetap sebaya, scaffolding, pemberian media pembelajaran Canva. Iya. Jadi itu diferensiasi produknya sangat nampak di situ ada perubahan. Iya. Seperti apa perubahannya? Perubahannya, Bu. Iya. Iya. Awalnya itu siswa yang kita kejar-kejar tugasnya, dia yang mengejar. Iya. Memang saya penasaran bagaimana di prosesnya sampai di kita. Iya. Kita terbalik kan kita yang Iya, Jadi siswa yang kita. Biasanya Bagaimana di prosesnya itu? grup itu kita berkeluarga tugasnya mana. Sekarang tidak. Justru Pak Japri banyak sekali Japri. Bu minta linknya, link tugasnya. Iya. Itu bagaimana prosesnya itu sampai Jadi di Canva itu Bu kan ada di apa namanya LKPD. Ya betul. Ya LKPD itu berdasarkan diferensiasinya. Ya saya siapkan LKPD online dan offline. Berarti sebenarnya bukan anak-anak tidak tahu materi ya, Iya. tidak tertarik, Tidak ada karena tertariknya, tidak ada sesuatu yang tidak tertarik lah, bukan Iya. karena dia tidak tahu materi, Iya. tetapi dia tidak tertarik karena Belajar, cara Pak. menonton. Berarti anak-anak bosan belajar. Iya. Dari kelas 1 SD mungkin bagaimana metodenya sama, Iya. SMP masuk di sini, padahal ini kan materi diulang-ulang. Iya. Kalau pada dari Ibu Mawada tadi bercerita, Ibu Andi, Bu Hilda sampai Iya. Bu Santi, karena bukan masalah pada konten, Iya. tapi masalahnya pada Minat belajar. minat belajar. Minat. Jadi setelah itu dalam proses bagaimana dari segi konten, ketika menjelaskan sampai mereka paham bagaimana? Kalau dari segi konten juga Bu ada perubahan. Nah, yang tadinya tidak paham materi prasyarat, paham nih. Tapi dia butuh waktu lama untuk memahami materi ajar saat ini. Pakai pendekatan apa itu tadi? Persebaya ya? Iya, persebaya. Scaffolding, kemudian Canva. Iya kan. Dia pembelajaran Canva. Jadi sumber belajarnya itu Bu, Ya. ini HP tidak pernah lepas dari HP-nya juga dan buku juga karena ada juga yang suka membaca. Iya. Kita diferensiasi konten bebas, banyak sumber diferensiasi yang Saya hanya menerapkan memberikan pilihan apa yang mereka suka. Tuh, Jadi berarti berarti silakan. bisa. Jadi saya contohnya cerita pilihan bagaimana itu kalau matematika. Kemarin itu saya terapkan itu di materi fungsi invers gitu. Jadi ada yang cerita pengalamannya yang di situ ada terlihat fungsi inversnya. Nah, kalau dia suka bercerita mungkin dia masih di visual. Auditori. Kemudian saya kirimkan link. Bagi yang suka nonton video itu dia akses link. Dan
tapi lebih banyak yang suka masih ini butuh penjelasan dari guru. Oh iya. Artinya untuk memperkuat pengetahuan-pengalamannya dia butuh lagi penjelasan dari guru. Itu sebenarnya masuk saja di kelas, petakan siswa peserta berdasarkan gaya, kan sudah ada linknya, untuk memetakan gaya belajar, bisa di list namanya, oh saya, tapi kan sebenarnya tidak untuk kemungkinan ada satu anak yang bisa 2 gaya belajar, bisa dia kinestetik dan juga retorik. Jadi kalau saya sendiri lebih memilih ke kecenderungan mereka kemana. Kalau cenderungnya kinestetik ya kita fasilitasi dan sumber belajar untuk anak kinestetik dan dengan proses pembelajaran kinestetik kayak gitu. Tantangan kita bahwa anak-anak kita jauh lebih kreatif daripada kita sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya bukan tidak tahu, mereka menuntut kompetensi gurunya yang harus lebih. Kemarin kan bahasanya Pak Kepala dengar betul bilang begini, kalau masih ada guru yang mengajarnya capek, semakin ngomong ceramah, berarti dia belum menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kenapa? Karena diferensiasi itu sudah membuat kita guru di kelas sudah tidak bikin apa-apa, anak-anak semua yang makanya kita harus perkuat di konsep dulu. Mau diapakan anak konsep itu kita buat di kelas dan anak-anak yang eksekutif semua. Di sana bebas mengeksplorasi pembelajarannya sendiri. Ini luar biasa ya praktik baik yang dilakukan ibu-ibu di Kombal Matematika, Kombal Bahasa Indonesia, PAI dan juga jenjang kelas 11. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi praktik baik untuk teman-teman kita semua dan bisa diterapkan. Saya kira kalau diterapkan ini luar biasa. Nanti kita ketemu di Kombal berikutnya ya, di siklus yang kedua. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.